Ya. Kontraktor kerjasama juga kita bukan, kita hanya adalah penunjang, Pak. Penunjang infrastruktur dan logistik di bidang migas. Ya. Ya. Mas Idam, sebetulnya saya ingin menanyakan lebih jauh ya. Kan ini kan jaksa, itu sepanjang yang kita dengar di persidangan gitu. Ini Kerry ini dianggap terlibat dalam pengaturan menyewa 3 kapal. Kan gitu kan, seperti yang tadi dibilang Anda bahwa itu menyewa kapal. Lalu kemudian yang kedua kasusnya adalah soal terlibat dalam pengaturan sewa terminal BBM. Dan di situ kemudian ditulis bahwa itu bersama Risa Khalid, ayahnya, yang di Merak nih. Ya. Kan ini cerita dalam dakwaan jaksa gitu. Dan itu di dalam proses itu pertama ada beneficial owner dari perusahaan yang kemudian mengatur itu, tapi di belakangnya adalah seorang Kerry dan Risa Khalid. Lalu di hal yang kedua ada semacam pengaturan tentang penyewaan tangki BBM. Jadi di dalam proses itu ada komplikasi pengaturan-pengaturan sedemikian rupa. Lalu kemudian dihitunglah jaksa, oh ini menyebabkan kerugian negara dan memperkaya diri sendiri begitu. Apa jawaban Anda tentang ini? Pertama, hubungan klien kami melalui OTM terkait penyewaan terminal bahan bakar minyak TBBM dalam hubungannya dengan ayah kandungnya, Bapak Muhammad Rija Khalid. Fakta persidangan sudah terungkap melalui kesaksian dari Bank BRI bahwa Bapak Muhammad Kerry Adrianto melalui ayahnya hanya duduk sebagai personal garanti, yang dimana itu adalah standar personal prosedur BRI saat tangki Merak dalam proses mengakuisisi orbit terminal Merak atau sebelumnya oil tanking. Belum ada kerjasama dengan Pertamina pada saat itu. Nah, syarat untuk menjadi personal garanti kan orang yang cakap hukum, tidak bermasalah, itu sesuai standar-standar perbankan. Jadi tidak ada hubungan dalam perkara dugaan korupsi ini sebagai ultimate beneficial owner. Itu sangat aneh. Secara teks ultimate juga di dunia hukum, baik di dalam dan di luar negeri, tidak ada istilah ultimate. Adanya beneficial owner, dan klien kami sudah secara etikat baik Muhammad Kerry Adrianto selalu melaporkan dalam setiap tahunnya sebagai beneficial owner. Iya, itu harus terbuka bukan? Dengan hubungan ayah kandungnya hanya personal garanti, nggak ada kaitannya terkait kegiatan penyewaan TBBM. Itu satu. Untuk kapal tadi kita sudah buktikan bahwa kemarin bahwa keberadaan kita tanggal 25 Oktober di Kalbut Situbondo bukan terkait untuk mengikuti tender, tapi untuk serah terima kapal. Jadi nggak ada pengaturan itu, semua bisnis to bisnis. Gitu, Bang. Oke. Saya ingin tanya ke Chief Patra ini. Kan di situ ditulis, ini saya hanya ikutin peristiwanya ya. Kan kadang-kadang ini kayak Pak Risa Khalid ini kan terstigma, kan pernah jadi DPO. Lalu kemudian anaknya berbisnis. Lalu kemudian tadi dibilang di beneficial owner itu kan garansi, personal garansi ya, karena punya track record. Tapi kemudian kita bicara soal DPO-nya, gitu. Kalau menurut Mas Patra ini, bagaimana menjelaskan tidak ada hubungan satu sama lain? Saya gampang sederhana aja dah. Apapun cerita yang disampaikan, apalagi di dakwaan maupun di media oleh Kejaksaan Agung, buktiin dong. Ya, saya kasih contoh Bang Doni. Ini yang paling berat ini, Februari Maret, ngoplos Pertalite, Pertamax, sampai rugi kuadriliun. Siapa yang ngomong? Bayangkan kalau Superdon yang ngomong itu. Pertamina udah ngoplos. Bayangkan coba. Bayangkan dulu saja nanti. Apakah bolak-balik udah dipanggil. Udah gak di sini kami. Iya kan? Menulis surat kami. Tapi itu resmi Kapus Pen waktu itu. Hilang, lenyap. Sudah. Itu tuduhan.
Itu kan waktu itu kan. Di Iya. dakwaan nggak ada, Pak. Oke. Ini 187 halaman. Nggak ada soal itu. Ngoplos, kuadriliun nggak ada. Termasuk yang tadi Bang Don sampaikan. Katanya ngatur. Ada hubungan sama ayah apa. Buktiin. Selama 5 kali sidang? Maka saya mau masuk ke situ. Ini kan udah sidang nih, bukannya kita ngomong-ngomong doang. 25 Oktober mulai sidang dakwaan. Ya. 187 halaman ditujukan kepada Kerry, merugikan keuangan negara, mengatur ya terminal BBM atau tangki, istilahnya kan tangki aja itu. Iya, tangki, Iya, tangki ya. BBM. Yang kata jaksa penuntut umum tidak dibutuhkan. Bahaya betul. Nggak butuh tapi pakai. Pertanyaan saya sama Bang Don. Bertahun-tahun. Iya. Hari ini masih dipakai, Pak. Sampai sekarang masih dipakai. Masih, makanya saya Iya. tanya. Itu sewa kan? Ya, tapi kan uangnya udah nggak masuk ke perusahaan. Udah disita, udah dimasukkan escrow. Tapi masih pakai. Masih. Masih pakai. Tapi Pak, dibayar. Bapak kalau pakai kontrakan saya, ya dong, ya, udah Bapak tinggalin, ya, udah Bapak enak di kontrakan saya, udah. Bapak bilang ini nggak enak, nggak mantap. Bapak 4 tahun Masih tetap pakai. Bapak, ntar dulu, sebelum itu Bang, Bapak udah 4 tahun pakai, Bapak nggak bayar. Oh, padahal udah deal di awal harganya. Udah begitu, sampai hari ini masih dipakai dan kontraknya diperpanjang. Diperpanjang. Ya kan? Nah, itu menarik. Masuk lagi ke kapal itu. Mana masalahnya? Kenapa? Ini saya mau pelan-pelan ini. Sudah 15 orang saksi. Diperiksa di persidangan di bawah sumpah. Ya. Mulai dari Ibu Karen mantan dirut, sampai orang BRI, sampai orang yang Pertamina Niaga, PIS dan lain-lain. Terakhir kemarin, pertanyaan saya, tunjukkan satu saksi, satu saksi aja nggak usah banyak, jangan dua kebanyakan. Kan saksi bukan saksi. Makanya satu pun tunjukkan mana yang bilang Kerry, Dimas, atau Pak Gading ngatur ini. Mana? Yang mana? Kan saya tanya tuh, saudara saksi, dalam proses penyewaan itu ada nggak keterlibatan terdakwa ini? Tapi biasanya, sorry saya potong. Biasanya kan soal negosiasi-negosiasi begini, itu kan selalu ada kompleksitas yang kemudian misalnya markup, lalu kemudian membuat harganya lebih mahal. Bang, ya melihat konteks ini, tarik lagi ke 2001. Oke. Republik ini mengamanatkan di Undang-Undang Migas dan secara politik bangsa kita harus memiliki ketahanan energi nasional. Di muka saksi, di muka persidangan, saksi antara lain Bu Karen bilang, konteksnya pada waktu itu loh. Iya. BBM kita hanya tahan 8 sampai 12 hari. Iya kalau nggak perang, Pak. Iya kalau nggak transport itu ini, Pak. Maka sudah benar. Republik ini harus bisa punya kekuatan, bisa mengcoverage minimum 30 hari. Sampai hari ini aja belum. Dari situlah mulai Pertamina disuruh, Pertamina. Tingkatin dong stok cadangan. Pertanyaannya, kalau namanya meningkatkan cadangan BBM, berarti harus disimpan, Pak. Iya. Kalau simpan itu di Singapura, kemudian dari Singapura langsung dibawa, lebih murah atau lebih mahal? Lebih rugi. Pak, kalau kita nggak ada tangki OTM ini sampai hari ini yang saya bisa nyatakan dan itu tidak bisa dibantah, kita bergantung beli ke Singapura. Oke, terus? Pertanyaannya, ya, apa lebih mahal apa lebih murah? Murah. Ya jelas lebih mahal, Pak. Kenapa? Bapak beli sama Singapura, kata Singapura. Enggak, seharganya 10.000. Mereka yang Nggak ngatur. ada bargaining ya? Mana ada? Karena kita nggak Justru punya stok. itu, Bang Don, kita bisa ambil dari Afrika Barat, dari Timur Tengah, masukkan ke tangki Merak, dari tangki Merak bisa langsung di Jawa masuk keluar Sumatera. lagi ya ke kapal, gitu loh. Ditanya itu direktur, salah satu saksi dari Patra Niaga, Pak.
gimana kalau nggak ada tangki? Bubar Pak, nggak bisa jawab. Itu di persidangan. Di persidangan. Ya. Berarti Bang Patra, Anda mencoba mengatakan bahwa Kerry ini sebenarnya malah berjuang atau membantu negara. Dari segi nilai. Dari segi nilai. Iya. Ada BRI. Pak Kerry ini punya tangki OTM beli ya dari Jerman. Ya. Salah satu sumber uangnya tadi Pak Idam bilang, ya personal garanti itu kaitannya dengan pembelian tadi tuh. Yang kebetulan Saya tanya ayahnya. sama BRI, Ibu saksi BRI, ya, Ibu ini kasih pinjaman ya pokok doang atau sama bunga, Bang Don? Sama bunga katanya. Sama bunga. Udah. Oke. Siapa mau pinjam tanpa bunga? Makanya pernah ya OTM itu tidak bayar, nggak pernah. Sekarang sudah lunas. Pertanyaannya Bang Dong, berarti kan OTM menguntungkan BUMN Ya. karena membayar pokok dan bunga. Iya. Itu aja Secara sederhana. bisnis clear ya. Habis ini yang tadi itu. Gampang aja Bang Don, besok kita ratain deh. Berani nggak? Sebentar. Sebelum kita meratakan sesuatu, Ratain saya mau itu, thank you. Jangan. Nanti, Jangan marah, nanti jangan. aku nggak bisa kemana-mana, nggak ada BBM gitu. Makanya nggak usah lah begitu. Bang Ya, Patra, kan? jadi kuasa hukum itu bikin perasaan kayak apa sih? Manis, asam, atau campur-campur? Itu kayaknya udah masuk itu. Masuk tuh barang. Jadi ku kasihlah 2 nih buat abang, ya satunya titip buat Bang Ya. Idam ya. Kalau udah makan begini ya jadi tambah cerdas nih. Ya makanya kita rehat dulu biar bisa makan Iya. permen. Pokoknya pemirsa jangan kemana-mana. Super Down Super Upini yang dipersembahkan oleh Super Sour Candy. Meleknya jreng, langsung on lagi. Segera kembali sesaat lagi. Mantap.